Apakah kalian merasa sebuah organisasi berjalan tanpa arah? Atau mungkin sudah bekerja keras, tapi hasilnya gak maksimal? Nah, di video ini kita akan bahas cara mengelola organisasi dengan baik dan melakukan evaluasi yang tepat agar mencapai tujuan yang efektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putih. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha semester 1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 612241090. Dibuatnya video ini bertujuan untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan memberikan rangkuman materi yang sudah dipelajari di semester 1 dengan judul Strategi Efektif dalam Mengelola Organisasi dan Evaluasi Kinerja. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Nah, kita akan bahas gimana cara mengelola organisasi dengan baik serta pentingnya evaluasi dalam dunia manajemen. Topik ini sangat relevan baik bagi mahasiswa, pekerja, maupun pemimpin organisasi. Karena tanpa manajemen yang efektif dan evaluasi yang tepat, sebuah organisasi kehilangan arah. Mengapa manajemen organisasi itu penting? Dalam organisasi, banyak elemen yang harus diatur. Manusia, sumber daya, keuangan, dan strategi. Tanpa manajemen yang baik, semua itu bisa menjadi kacau. Sebuah penelitian dari Harvard Business Review menyebutkan bahwa dari 70% kegagalan organisasi disebabkan oleh manajemen yang buruk. Organisasi yang dikelola dengan baik akan lebih efisien, produktif, dan mampu menghadapi perubahan dengan lebih fleksibel. Kenapa evaluasi sangat diperlukan? Evaluasi bukan hanya tentang menilai keberhasilan atau kegagalan, tapi juga menemukan cara untuk terus berkembang. Contohnya, perusahaan seperti Google dan Apple secara rutin melakukan evaluasi kinerja tim mereka untuk memastikan inovasi terus berkembang. Tanpa evaluasi, organisasi bisa terjebak dalam kesalahan yang sama dan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Henry Fayol menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu pengendalian, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengendalian. Strategi dalam mengelola organisasi. Yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, membagi tugas dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, kepemimpinan dapat menginspirasi atau memberikan motivasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pengendalian. Mengawasi jalannya organisasi dan melakukan perbaikan jika ada hambatan. Contohnya perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen organisasi dengan baik, misalnya Google dan Toyota. Jenis-jenis evaluasi dalam organisasi terdiri dari 3. Yang pertama, evaluasi kinerja individu. Yang kedua, evaluasi kinerja tim. Dan yang ketiga, evaluasi organisasi secara keseluruhan. Evaluasi kinerja individu ini dilakukan untuk menilai performa setiap individu dalam organisasi. Apakah mereka bekerja sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja individu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karyawan, memberikan feedback untuk meningkatkan
produktivitas. Bukan promosi, pelatihan, atau tindakan perbaikan. Contohnya, karyawan bagian pemasaran akan dinilai berdasarkan jumlah prospek pelanggan yang berhasil mereka dapatkan dalam 1 bulan dan seberapa efektif mereka dalam menjalankan strategi pemasaran digital. Kedua, evaluasi kinerja tim. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas kinerja tim dalam mencapai tujuan organisasi. Tim yang bekerja secara kolaboratif cenderung lebih produktif dibandingkan individu yang bekerja sendiri. Tujuan evaluasi kinerja tim. Pastikan tim bekerja secara efisien dan harmonis. Identifikasi hambatan dalam komunikasi atau kerjasama. Tingkatkan motivasi dalam kepercayaan antar anggota tim. Contohnya, tim proyek IT yang mengembangkan aplikasi baru akan dievaluasi berdasarkan mereka menyelesaikan proyek tepat waktu. Apakah aplikasi berjalan dengan baik? Bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap produk yang dibuat? Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, evaluasi organisasi secara keseluruhan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Evaluasi ini sering digunakan untuk menilai kebijakan strategis dalam kinerja keseluruhan perusahaan. Tujuan evaluasi organisasi mengukur efektivitas strategi bisnis dan operasional, mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan, meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Sebuah perusahaan retail melakukan evaluasi tahunan untuk melihat apakah strategi pemasaran yang mereka gunakan berhasil meningkatkan penjualan dan apakah pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kesimpulannya, mengelola organisasi butuh perencanaan yang matang dan kepemimpinan yang baik. Evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan strategi berjalan dengan optimal. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang manajemen organisasi, di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak yang paham pentingnya manajemen yang baik. Sekian, terima kasih. See you next time. Thank you.
merangkuman materi yang sudah dipelajari di semester 1 dengan judul Strategi Efektif dalam Mengelola Organisasi dan Evaluasi Kinerja. Pernahkah kalian merasakan organisasi berjalan tanpa sebuah arah?